Kayaknya udah. Oke, kita mulai ya. Halo, Pak Sai, minta tolong sampaikan ke Mas Maul, Pak Dino minta direkam, bisa direkam gitu, tolong. Atau ke Mas Dana. Zoom-nya minta bisa direkam ya. Sekarang ya Pak Sai, tolong ya. Ditunggu, ditunggu. Terima kasih. Oke, kita mulai saja ya. Jadi, seperti saya Minta sampaikan, direkam, bisa direkam. Halo, oh, udah direkam ya. halo, halo Mas Danat, Mas Danat, Pak Dino minta bisa direkam. Pak Dino, kami sedang Zoom dengan Pak Dino. Iya, tadi diberi Mas. Saya kirim ke Mas Danar ya. Saya kirim ke Mas Danar ya. Saya minta Mas. Ya, sebentar, sebentar. Iya, seperti saya sampaikan tadi, kita lagi butuh banyak tenaga seperti revenue manager, e-commerce, revenue analyst, digital marketing. Jadi makanya saya coba mungkin ada Sudah, eh, Pak. Maaf, ya maaf saya potong. Sudah bisa apa sudah direkam, Pak. jadi nanti adik-adik kalau mau belajar revenue management itu sekarang posisinya sangat kita butuhkan di industri dan angkanya juga cukup potensial yang mungkin cukup menarik gitu ya. Jadi seorang revenue manager itu bisa di angka di atas 20 juta ke atas. Jadi kalau yang mau belajar revenue management bisa lihat di YouTube saya juga. Di situ ada mata kuliah revenue management dari 1 sampai 17. Oke, kita kembali ke feasibility study ya. Jadi feasibility study adalah studi kelayakan waktu kita mau bikin hotel atau mau bikin cafe, restoran, apapun, everything gitu ya. Kenapa feasibility study itu dibuat? Itu pertama menghindari resiko rugi. Jadi kamu kalau bikin apa namanya usaha, nggak ada perhitungan bisnisnya, taunya pas kamu udah bangun, kamu udah keluar modal, bangunan fisik restorannya dibangun, hotelnya dibangun, ternyata marketnya nggak cocok atau bisnisnya nggak bisa sustain gitu ya, nggak bisa di manage dengan baik sehingga rugi ya. Nah, perlu diketahui bahwa hotel itu capital intensif ya, jadi modalnya sangat mahal ya. Dan returnnya itu kembali modalnya itu bisa di atas 20 tahun. Jadi beberapa konglomerasi atau pengusaha-pengusaha kalau mengandalkan bisnis dari hotel aja itu agak susah. Dia harus punya misalnya kayak grup Jarum gitu ya. Grup Jarum itu sekarang punya Padma ya. Dia punya Hotel Indonesia Kempinski juga dan beberapa brand besar. Tapi dia buka yang namanya brand Padma. Jadi Padma itu brand lokal punyanya grup Jarum. Nah, si Jarum itu kan core bisnisnya bukan di hotel, tapi di industri rokok gitu ya. Dia sudah kaya dengan rokoknya, dia mencoba portofolio bisnis lain untuk nambahin portofolionya, dia bangun hotel. Setelah dia bangun hotel, dia bikin manajemen manajemen perhotelan namanya Padma gitu ya. Nah, ada beberapa di Indonesia itu yang kejadian, ownernya nanggung gitu loh. Dia nggak punya usaha lain, dia hanya mengandalkan hotel. Sedangkan hotel itu sangat resikonya sangat tinggi ya. Kayak kejadian waktu COVID itu benar-benar kayak apa ya, menghempas semua bisnis perhotelan seluruh dunia. Hampir seluruh hotel itu tutup sekitar 3 bulan, 5 bulan tergantung dari mitigasinya atau apa apa namanya mitigasinya dari COVID di negara tersebut. Kalau mitigasinya cepat ya dia akan bisnisnya akan recovery. Tapi di Indonesia kemarin praktis 2020 kita kena COVID itu setahun full semua hotel bleeding ya, bleeding itu rugi gitu ya. Sampai ke medio 2021 baru baru balik di 2022. 2022 pun udah mulai pick up gitu ya kayak Bali, Jakarta, Bandung dan beberapa destinasi wisata sudah pick up, udah bangkit itu revenue-nya atau penjualannya. Tapi dia harus menutup kerugian di tahun 2020 sewaktu terjadi COVID itu. Jadi beberapa hotel itu sampai 2023 ini mungkin beberapa masih menutup ruginya di tahun 2020, 2021, 2022 gitu ya. Nah, itu hotel yang pakai visibility study aja tiba-tiba ada yang namanya pandemi itu langsung semuanya tiarap tuh nggak ada yang bisa survive ya. Di China dulu pertama kali kan terjadinya itu di medio 2019 Desember akhir itu. Nah, di Indonesia kenanya di 2020 quarter 1 gitu ya.
Nah, kita karena brand besar, biasanya kayak Merit, kita belajar dari negara lain. Kayak China, gimana sih recovery bisnisnya gitu ya. Maldives, gimana yang recovery-nya seperti apa. Nah, kalau Maldives itu termasuk yang paling cepat tuh di Asia. Maldives, terus yang agak lama itu Indonesia, Malaysia, Filipina. Singapura cepet, Jepang juga agak lama, dan Korea agak lama. Karena mungkin eh, model model konsep marketing kan kalau Maldives justru banyak orang dari Eropa yang kondisi itu malah jalan ke Maldives atau jalan ke beberapa negara yang di apa ya dimungkinkan karena fresh air-nya lebih bagus gitu ya sebagainya ya. Oke, kembali ke studi kelayakan. Selain menghindari risiko rugi, kita tadi memudahkan perencanaan. Jadi kalau kamu bikin studi kelayakan, kamu ngebangun hotel itu bisa kontrol gitu ya. Jadi kamu kan waktu bangun hotel itu, kamu misalnya punya modal 100 miliar gitu ya. Kamu mau bangun hotel, konsepnya hotelnya bintang berapa? Terus kamu mau pakai manajemennya siapa? Mau manajemen lokal kah? Atau manajemen asing kah? Gitu kan ya. Kalau manajemen misalnya asing juga ada levelnya ya. Kalau level yang tinggi misalnya Marriott, Intercon, Hilton. Kalau level menengah mungkin kelasnya Swiss Bell, Aston gitu ya. Nah, kalau yang lokal kayak Santika, Horizon, dan sebagainya. Nah, nanti tergantung di daerah kamu, misalnya kamu buka di Jakarta, Jakarta yang mana? Jakarta Selatan. Kamu harus mapping dulu Jakarta Selatan tuh okupansinya seperti apa sih hotel-hotel. Nah, Jakarta Selatan itu kan praktis hotelnya adalah konsepnya bisnis hotel ya, bukan resort ya. Bisnis hotel yang notabene marketnya adalah korporasi, government. Nah, berarti kamu harus melihat kira-kira kamu bangun lokasinya di mana. Misal kamu bangun lokasi di Pondok Indah atau Simatupang gitu ya, selatan gitu ya. Di situ udah ada hotel apa aja gitu. Misalnya ada Mercure, ada Swiss Bell, di sana ada Aloft ya, Aloft grupnya Semarik, kita Marriott, terus ada Aston gitu kan. Nah, masing-masing SWOT-nya seperti apa, strength-nya apa, weakness-nya apa gitu masing-masing hotel itu. Nah, kamu harus mapping kira-kira kalau kamu masuk di daerah selatan itu, di daerah Pondok Indah atau Simatupang, hotel kamu konsepnya harus jelas gitu ya, supaya kamu mau head to headnya sama siapa nih? Mau head to headnya sama Aloft Pack atau mau Mercure atau kamu mau ngelawan si Aston gitu kan? Nah, Aston punya berapa sih meeting roomnya? Aloft punya berapa? Mercure punya berapa? Swiss Bell Pondok Indah punya berapa? Nanti tinggal kita mapping kira-kira kalau mau menang persaingan dengan mereka, oh ternyata mereka nggak punya ballroom misalnya ya kamu bikin hotel yang ada ballroomnya gede. Jadi kalau ada wedding di selatan dengan harapan selain Intercon Pondok Indah kali ya kamu bisa juga head to head dengan mereka. Tapi kan Intercon bintang 5 mungkin kamu bintang 4 dan sebagainya ya. Terus memudahkan pelaksanaan pekerjaan ini juga buat kontrol nanti kontraktornya, kontrol juga manajemennya, yang manage misalnya kamu pakai Aston gitu. Kamu melihat kontrol Aston sampai segimana kontrolnya sampai dari mulai konstruksi, pembangunan sampai dengan openingnya gitu ya. Nah, yang terakhir memudahkan pengawasan dan juga buat controlling ya. Nah, waktu kita membuat studi kelayakan, seperti saya sampaikan tadi, kita kan lihat SWOT-nya dulu, kita mapping marketnya. Marketnya seperti apa sih gitu ya. Yang pertama ada aspek pasar, berarti marketnya. Oh, market di Jakarta Selatan masih menarik. Karena apa? Rata-rata okupansi di Jakarta Selatan bisa Mercure, bisa closing year to date-nya 80%. Swiss Bell, Pondok Indah misalnya 80 juga. Aston sekitar 70. Alof juga sekitar 60 something. Nah, berarti kalau okupansinya udah di atas 50%, 60-70 itu udah menarik gitu ya. Berarti bisnisnya bagus tuh. Jadi secara pasar kamu nggak salah milih di sana gitu ya. Nah, sesudah pasarnya udah kamu teliti, kamu lihat juga internal di sana pemasarannya kira-kira susah. Kalau marketnya di sana siapa aja? Ada corporate. Corporate-nya siapa aja di sana? Ada banking ya, ada BCA, ada mungkin Mandiri yang gede-gede di sana. Terus ada oil company. Beberapa oil company yang dari Sudirman dulu pindah ke Simatupang karena Sudirman harga office buildingnya mahal, dia pindah ke Simatupang. Ternyata oil company di sana banyak. Nah, ada mining juga, ada tambang. Terus ada kayak di sana tuh kalau nggak salah ada Samsung, ada Korean company, ada Jepang dan sebagainya. Nah itu marketnya corporate-nya kencang berarti gede. Nah kamu nggak salah bikin di selatan.
Nah, sekarang lanjut SDM-nya gimana? SDM gampang. Kampus-kampus pariwisata banyak, Trisakti dekat. Kan itu daerah selatan. Terus aspek manajemen, kamu pakai brandnya siapa nih? Di situ udah ada Marriott, di situ udah ada Mercure, Accor, ada Ibis juga, terus ada Aston. Nah, kira-kira brand apa ya yang bisa masuk? Di situ rata-rata bintang 4 ya. Oh, coba kamu pakai Double Tree deh dari Hilton. Hilton itu ngeluarin brand bintang 4-nya namanya Double Tree. Ya, dia head to head nanti sama si Alof, head to head sama si Mercure. Karena Mercure market leadernya di situ. Mercure cuma tupang gitu ya. Oke, udah fine. Kamu akan pilih misal pakai Double Tree. Terus financingnya kamu dari mana? Kamu modal sendiri kah atau bank? Nah, kalau kamu bangun hotel itu, modal dari banknya paling gede hanya sekitar mungkin 60% ya. 40% kamu harus modal sendiri. Misalnya kalau dari 100 miliar, berarti 40 miliar modal kamu, 60 dari bank. Itu pun dengan catatan kamu dekat sama banknya, performa perusahaan kamu bagus. Kalau kamunya perusahaannya punya keuangannya jelek, jarang bank mau ngasih nyampe 60, paling 50, kadang-kadang cuma 30 dan sebagainya. Terus ekonomi di Jakarta masih menarik, budayanya ya so-so lah ya. Secara aspek hukum di situ boleh membangun hotel. Itu jalurnya bukan jalur hijau ya. Kalau jalur hijau itu jalur apa sih namanya penghijauan ya. Kalau kuning itu jalur industri. Kalau merah udah nggak boleh pakai apa namanya untuk usaha ya. Karena mungkin perumahan dan sebagainya. Nah, nanti juga dampak lingkungan ini mempengaruhi. Boleh nggak sih bangun lagi hotel di Simatupang? Kalau masih boleh gitu ya. Nah, kejadian kayak di Bali, di Jogja, di Bandung, itu sempat kejadian over apa ya, kebanyakan hotel gitu ya. Akhirnya kayak di Jogja, Sultan melakukan penutupan izin untuk hotel bintang 4 gitu ya. Di Bali pun waktu itu sempat kejadian seperti itu karena kebanyakan hotel akhirnya marketnya nggak bagus gitu ya. Kita harus kontrol. Yang paling bagus tuh kayak negara Singapura ya. Singapura itu ngebangun hotel itu izinnya nggak setiap tahun nggak keluar banyak, itu paling satu atau dua. Dan setiap membangun hotel di Singapura itu harus related dengan eventnya gitu ya. Dulu waktu mau Grand Prix di Singapura, baru ada izin hotel kalau nggak salah dua gitu. Dikasih izin hanya karena menampung kalau ada Grand Prix, ada event apapun besar, misalnya kemarin ada konser musik, gitu, Taylor Swift dan sebagainya, hotel nggak cukup gitu di Singapura kamarnya, maka dibangun lah gitu. Jadi dia tidak akan oversupply. Jadi antara jumlah kamar dengan jumlah tamu ketemu gitu. Nah beda di Indonesia kan siapa aja bisa bangun hotel. Kejadian Bali oversupply, si hotelnya kebanyakan. Di Jogja juga sampai di Bandung waktu itu sempat oversupply. Nah kadang-kadang banyak yang bagus kayak pemerintahan di Banyuwangi ya. Banyuwangi untuk menghindari oversupply, bupatinya dia bagus, dia boleh bangun hotel tapi harus bintang 5. Kenapa harus bintang 5? Karena bintang 5 itu investasinya jauh lebih tinggi dan marketnya jauh lebih mahal ya. Dengan harapan roda ekonominya lebih cepat dan lebih dapat gitu ya untuk ini apa namanya ke pemasukan asli daerahnya ya. Ya kurang lebih angkanya seperti ini ya, tapi ini ilustrasi dan kamu nggak usah bingung, nggak usah pusing. Template-nya sudah ada, Excel-nya sudah ada sebenarnya. Yang penting logika berpikirnya aja ya. Jadi waktu ngebangun hotel itu kita yang pertama biaya paling besar adalah biaya konstruksinya. Ngebangun tuh gedungnya kan, berarti sipilnya, strukturnya gitu ya. Untuk bangun hotel kan pakai struktur. Terus kita bangun lagi namanya ME. ME itu kepanjangan dari mechanical dan electrical. Jadi kayak mesin lift, mesin buat di kitchen, terus AC, kan AC-nya ada yang sentral gitu ya, gas split gitu ya. Terus untuk air panas, heat pump gitu ya. Terus untuk safety, itu pengamanan, untuk kebakaran dan sebagainya itu mesin-mesinnya, pompa segala macam. Itu yang paling besar di dalam hotel ya. Hampir hampir 50% biaya bangun hotel itu adanya di struktur, di sipil sama di mechanical electrical ya. Jadi ini yang paling mahal biasanya itu sampai sekitar 40 ke 50% lah ya. Jadi kita coba di ceritanya ini ngebangun hotel, nilai hotelnya itu 78 miliar,
modal sendiri 30%, terus pinjaman dari bank 70. Nah, kebetulan mungkin ini perusahaannya cukup bonafit sehingga bank berani kasih pinjaman. Tapi hari ini atau 2 tahun terakhir ini bank agak agak sulit yang memberikan kredit ke hotel sekarang karena itu tadi kebanyakan hotelnya, terus banyak juga hotel yang boleh hotel dibangun tapi dia nggak mau independen gitu loh, karena khawatir kalau independen manajemennya nggak benar gitu. Makanya sekarang bank pakai syarat boleh kasih kredit tapi menggunakan manajemen. Dia paling senang kalau pakai manajemen asing gitu ya. Kayak Marriott, Accor, Intercon, dia lebih yakin karena manajemennya lebih proper gitu ya. Dibanding dengan manaj sendiri, khawatir kan kalau manaj sendiri duitnya nggak bisa kebayar utangnya gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita membangun hotel itu ada 2 komponen. Yang pertama modal sendiri, yang kedua modal pinjaman. Terus yang dari biaya itu yang paling banyak adalah di struktur, di sipil, arsitek juga, dan mechanical, electrical. Yang lain ada biaya izin, terus biasanya biaya pre-opening. Pre-opening itu kalau kamu hotel udah jalan kan, kita kan rekrutmen karyawan nih kayak kamu. Misalnya saya buka Swissbell gitu. Saya bikin grand recruitment misalnya di Trisakti. Nah, saya kan perlu biaya kan untuk misalnya sewa auditorium di Trisakti, buat biaya makan para departemen head saya yang interview kandidat karyawan, terus nanti ada mungkin ada medical check up untuk karyawan dan segala macam. Nah, itu masuknya ke pre-opening. Nah, ceritanya karyawan sudah direkrut. Karyawan kan harus di training dulu ya, karena nggak semua brand hotel kan beda-beda ya secara style manajemennya, jadi harus di training dulu. Nah, untuk training kan butuh biaya ya, misalnya kita training, kalau Marriott misalnya brandnya ada yang offline, ada yang online. Misalnya yang offline datang trainernya dari Amerika gitu kan, kita harus bayarin pesawatnya, hotelnya, dan sebagainya. Nah, itu semua maksudnya ke biaya pre-opening. Tapi kalau misalnya hotelnya brand kayak Swiss Bell, yang training ini ada di Jakarta, ya mungkin kita bayarin taksinya, atau bayarin akomodasinya, dan sebagainya ya. Nah, hotel waktu jalan pertama kan belum ada revenue ya, untuk bayar gaji karyawan 2 bulan pertama lah, bayar listrik, bayar supplier, itu kan belum ada revenue-nya, perlu dana, namanya working capital, atau initial working capital, atau modal kerja awal ya. Jadi si owner harus nyiapin nih, kalau kamu buka hotel, kamu harus siapin juga modal kerja awalnya. Karena nggak mungkin hotel bisa bayar gaji karena revenue-nya kan belum ada, tamunya belum ada kan. Dalam sebulan pertama mungkin okupansi masih kecil dan sebagainya. Terus kalau kamu pakai operator, misalnya kamu pakai Aston, pakai Accor, pakai Marriott, kamu harus bayar namanya technical assistant. Nah, technical assistant itu angkanya beda-beda ya. Ada brand yang besar sih, bisa miliaran gitu ya. Ini mungkin brandnya lokal, mungkin di bawah 1 M gitu ya. Nah, dari total ini kita biaya investasi untuk bangun hotel ini 78 miliar ya. 30% dibiayai sendiri, sisanya pinjam ke bank. Nah, terus kita mau bangun berapa kamar nih? Di sini kamarnya udah ketahuan nih, kamarnya udah sini. Oh, kamarnya belum di sini. Di sini ada areanya. Areanya 176, tapi nanti jadi kamarnya nggak 176 ya. Karena nanti kan ada kamar yang misalnya deluxe luasnya 30 square meter. Tapi Presiden Suite luasnya 200 meter. Berarti kan 200 meter sama 30 itu bisa mungkin 4 kalinya ya. Jadi 4 kali deluxe gitu ya. Dan nanti ada istilahnya nanti room base sama room key. Nah, akhirnya kita bikin, kira-kira mau bikin berapa kamar nih? Oh, ternyata kita misalnya mau bikin 160 kamar nih. Kita mulai nyusun sama diskusi sama manajemen hotelnya, sama kontraktornya, sama arsiteknya, sama sipilnya. Nanti arsitek gambarin, oke, ternyata kita mau bikin 160 kamar, ada ballroomnya, ada meeting roomnya, dan sebagainya. Nah, kita bisa bikin nyampe 6 lantai gitu ya. Nanti top floornya, rooftopnya mau dibikin apa nih? Mau bikin restoran kek, atau skylon kek? Nanti tergantung dari diskusi owner maunya seperti apa gitu ya. Nah, nanti disusun tuh. Nah, waktu nyusun bagusnya kalau bisa dalam satu floor itu di lobby kayak ballroom, kitchen,
Itu semuanya kalau bisa di lantai 1 ya. Banyak hotel yang bangun yang salah, dia bangun ballroomnya di lantai top floor gitu ya. Tapi liftnya cuma 2. Kamu bayangin kalau ada weddingnya 1.000 pack gitu ya. Liftnya kapasitasnya cuma 20. Berapa kali bolak-balik tuh lift gitu ya. Makanya banyak yang ngebangun hotel itu salah dan kejadiannya udah jadi. Makanya kali itu nggak bikin studi kelayakan. Bagusnya sih ballroomnya di bawah, di lantai dasar, dekat dengan kitchen. Tapi mungkin aksesnya dibedain dari lobby ya. Jadi lobby tamu hotel sama lobby tamu mau ke convention hall atau ballroom dipisahin supaya nggak numpuk di lobbynya gitu ya. Nah, untuk lantai 2 kesananya bisa restoran, bisa kamar dan sebagainya. Tergantung nanti diskusi sama arsiteknya ya. Karena kadang-kadang arsitek punya konsep seperti ini, nanti diskusi sama owner maunya seperti apa. Sebelum jauh ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Menarik sekali loh. Ayo pada bertanya, timbulkan keingintahuan kalian. Oke, sambil nunggu belum ada yang nanya. Oh, Iya, ternyata ini kamarnya 169 room key ya. Kalau room key artinya actual kamarnya ya. Jadi kamar ruangan yang ada kuncinya namanya room key ya. Nah, dari room key ini belum tentu 169 tadi kan ada istilahnya room B. Room B itu ini, room B-nya 176. Jadi dari 176 itu nggak jadi 176 kamar. Karena tadi saya sampaikan kan ada yang kamarnya luasnya ada yang 30 square meter, ada yang 45, ada yang luasnya lebih besar kayak suite gitu ya, mungkin 200 meter. Makanya jadi kamarnya hanya 169 dari 176 lebih gitu ya. Nah, nanti di masing-masing kamar ini juga ada tekniknya ya, ada ilmunya ya. Kamu kalau bikin jenis tipe kamar, kalau bisa satu floor sama tipenya, misalnya twin, tempat tidurnya 2 ya twin, twin semua satu floor gitu ya. Supaya apa? Kalau kamu mau saving energi, mau matiin listrik, satu floor kejual. Jadi jangan sampai gini, kamu kamarnya loncat-loncat, ada suite di lantai 1, tapi ada juga di lantai 2, di lantai 3. Padahal keisinya cuma suite doang, satu kamar. Kalau kayak kejadian kayak puasa kosong gini, satu floor AC-nya nyala semua. Tapi yang dijual hanya satu kamar suite doang. Nah, ini juga menjadi problem ya waktu kamu bikin alokasi penyimpanan kamar menjadi suatu teknik sendiri. Banyak kejadiannya seperti beberapa hotel, akhirnya dia nggak bisa saving energi karena dalam satu floor atau satu zone kamarnya terlalu bervariasi gitu ya. Jadi ada kamar yang suite doang di satu floor, tamunya ngambil suite, tapi satu floor hanya satu tamu, tapi listrik harus nyala semua, liftnya nyala, segala macam. Kamu bayangin bayar listriknya pasti mahal. Tapi kalau kamu udah bagi floor gitu ya, suite-nya ada di lantai 7 aja. Ya kalau itu semua suite diisinya di lantai 7, jadi nggak nyebar ke lantai-lantai lain gitu ya. Nah ini ceritanya contohnya udah dapat nih. Untuk luasan kamar di lantai 3, 22 square meter, itu tipenya paling rendah di Lux gitu ya. Dapatnya berapa kamar? 44 kamar. Jadi satu floor dapat 44 kamar. Nah nanti mungkin di floor yang terakhir, karena kamarnya ada Deluxe, Junior, Eksekutif, Suite, ada GM Apartemen. Nah besarannya beda-beda nih, ada 22 square meter, 33, 45, dan sebagainya. Sehingga nggak jadi 44 kamar, jadi menjadi 37 kamar. Jadi total kamarnya totalnya ini lantai 3 sampai lantai 6 totalnya 169 kamar. Oke, jadi kamarnya dapat 169 kamar ya. Terdiri dari ini yang twinnya segini, yang double-nya segini ya. Kamu tahu kan twin atau double tahu ya? Twin itu yang bednya 2 ya. Ukurannya nanti macam-macam pada 100 kali 200, per 100 kali 180 dan sebagainya. Nah, udah didapat kamarnya, persentasenya ternyata gedean twin. Kenapa gedean twin atau lebih banyak twin? Karena kita banyak meeting roomnya. Kalau orang meeting kan biasanya kamarnya twin ya. Jadi misalnya ruang meeting kamu 100 spek gitu ya. 100 berarti kamu punya twin minimal 50, benar nggak?
Jadi 100 dibagi dua kan, karena masing-masing kamar diisi 2 orang. Berarti minimal kamar tipe twinnya 50. Karena ruang meeting kamu 100 orang. 100 orang kalau dibagi semuanya pakai twin, perlu 50 kamar. 50 kamar dapatnya dari mana? 100 pack-nya orang meeting dibagi dua. Jadi satu twin itu dua ya, satu bed, satu kamar isinya dua. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Nah, ini luasan lahannya nanti ada yang namanya KDB dan KRB. KDB itu coefficient dana bangunan. Jadi kalau kamu punya tanah 1000 meter gitu ya di Jakarta, kamu nggak bisa bangun 1000 gitu loh. Di Jakarta tuh ada aturannya coefficient dana bangunan ini yang boleh dibangun, misalnya hanya 40%. Jadi dari 1000 hanya 400 meter, sisanya harus lahan hijau atau lahan terbuka gitu ya, supaya nggak padat Jakarta itu. Nah, masing-masing daerah KDB sama KLB-nya beda-beda. KDB koefisien denah bangunan, KLB koefisien lahan bangunan ya, besaran luasannya ya. Jadi masing-masing daerah, kota itu beda-beda KDB KLB. Di Bali KDB-nya misalnya gedungnya tidak boleh tinggi dari 20 meter karena di atas itu ada pura. Nah, itu juga jadi masalah kan. Berarti kamu ngebangunnya harus melebar. Tanah kamu nggak bisa tinggi, nggak bisa kecil. Kalau kecil dapatnya kamarnya dikit. Kalau kamar-kamar kamu mau di atas 200, kamu tanahnya harus luas. Karena harus melebar. Karena di Bali nggak boleh di atas misalnya di atas 30 meter atau 50 meter karena tidak boleh di atas pura misalnya tingginya gitu ya. Nah, ini contoh dari kalau kamu mau bikin bangun hotel itu harus tahu juga kebiasaan di daerah-daerah tersebut. Kayak di Bali, kamu jangan salah tiba-tiba bangun nggak akan dikasih izin kamu di atas misalnya 50 apa 100 meter itu nggak akan dikasih izin. Kamu lihatnya di Bali mana ada hotel yang tinggi gitu ya. Nah, nanti kamu misalnya lantai satu kamu bikin ada coffee shop, ada ballroom, nah ini udah bener nih. Coffee shopnya di satu lantai, jadi kitchennya gampang. Satu kitchen bisa cater untuk coffee shop, ballroom, kalau ada pre-function, meeting room, jadi kitchennya cuma cukup satu. Bayangin kalau kamu punya ballroom di lantai 6, kitchennya di lantai satu, coffee shopnya di lantai 2, itu makanan didorong sana dorong sini repot. Belum terjadi crossing ya. Crossing itu misalnya tabrakan antara orang servis, orang produk, atau liftnya problem, bisa dibayangin pas wedding makanannya telat segala macam. Jadi harus dipikirin dari awal, lewatnya harus benar gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan bangun hotel, kitchennya di lantai mana, restoran di lantai mana gitu. Itu harusnya satu floor ya, satu satu level. Oke, ini oh ternyata semua fasilitas utilitiesnya digabung di lantai satu sama lantai 2 ini gampang lah ya, nggak terlalu repot. Kalau misalnya kamu kitchennya di lantai satu, tapi ada restoran di lantai 2, kamu bisa pakai lift barang gitu ya. Nah, apa namanya damdek. Jadi dia bisa dinaikin khusus untuk makanan doang dikirim dari lantai satu ke lantai 2 gitu ya. Nah, ini total kamarnya. Terus area komersil kalau kamu mau jual misalnya beberapa tenan gitu ya, tenan di lobby buat travel agent atau bisa apa apa sih namanya itu orang menjual apa sih artificial atau apa barang-barang oleh-oleh gitu ya, ada apa gitu ya bisa di lantai satu atau di tenan ini dan sebagainya ya. Nah, akhirnya kita ngitung nih dari tadi nilainya berapa, totalnya 78 miliar kan ya. 78 miliar, bangunan habisnya berapa, terus nanti buat biaya listrik, nah masang listrik juga kamu harus bayar ya. Itu cukup mahal juga karena harus narik kabel, nanti pasang ruang trafo sendiri. Nah, nanti PLN nyambungin dari apa dari PLN ke hotel kita itu ada biayanya gitu ya. Terus kamu juga harus punya backup. Kalau PLN-nya mati, harus ada punya genset. Nah, misalnya PLN-nya kamu punya kapasitasnya 500 mega gitu ya, megavolt. Ya gensetnya harus senilai sama seperti itu. Jadi kalau PLN-nya mati, gensetnya bisa supply gitu ya. Jadi nggak orang meeting, orang wedding nggak jadi gelap gitu, nggak mati lampu ya. Yang lain-lain
office buildingnya, untuk back office, jangan lupa juga untuk karyawan ya, mulai dari staf kantin, locker, terus punch in, punch out, dan sebagainya ya. Nah, didapatkah modalnya totalnya? Ini kenapa jadi 136? Karena ditambah tanah ya. Tapi biasanya kalau kita studi kelayakan, kita nggak menghitung nilai tanah ya. Oke, jadi total biayanya adalah, tadi kan 78 ya. Modalnya 23 miliar, pinjamannya 54%. Nah, ternyata dimasukin ke formula itu, dengan nilai suku bunga sekarang misalnya 12% gitu ya. Kamu punya nilai return. Return ini artinya gini, ini apa ya, keuntungan kamu udah di atas bunga bank gitu ya. Kalau bunga bank 12%, berarti ini sekitar 13,4. Artinya kalau kamu nyimpan duit di bank kan, deposito misalnya kalau pinjaman bisa 12%, kalau deposito misalnya 5% gitu ya. Nah, ini udah di atas deposito dan di atas bunga pinjaman, jadi udah untung gitu ya. Cuman bedanya nanti balik modalnya berapa lama. Oh, ternyata pas dimasukin ini balik modalnya 9 tahun gitu ya. Dengan okupansinya sekitar 64%. Sekitar misalnya kamu bikin bintang 3 lah ini sih ya, cuma 78 miliar, bintang 3 di Jakarta Selatan. Diperkirakan okupansinya closing di segini, harga jualannya di 600 atau 700 ribuan gitu ya. Profitnya sekitar segini setahun. Nah, kamu kan balik modal di 9 tahun nih, baru balik modal yang modalnya yang ini gitu ya. Nah, ini ada formulanya, biasanya kita udah ada sistemnya, kamu tinggal masukin aja modal awal berapa, kira-kira okupansi di sana 10 tahun berapa persen, harga jualnya kamu bisa jual berapa. Tapi nanti actualnya bisa jadi lebih ya, kamu bisa jadi mungkin nggak nyampe 9 tahun, ternyata pas di lapangan kamu nggak bisa jualan okupansi 64, kamu mungkin tahun pertama masih 50%. Harga jual kamu nggak bisa langsung 600, misalnya dari 500 dulu. Nah, berarti ini mundur nih balik modalnya, bisa jadi 10 tahun, malah ada yang 20 tahun dan sebagainya. Itu ya. Yang mau nanya nggak? Ayo bertanya kelas Bu Vivi, kelas A, kelas B, kelas KIPA. Gunakan kesempatan yang baik ini untuk menambah wawasan kalian. Nah, lebih materinya itu ya. Jadi saya sih mintanya kalau ada tanya jawab ya yang lebih ini ya. Karena jangan lihat figuresnya. Kalau lihat figur kamu pusing. Angkanya Ya. banyak. Hitungnya gimana. Itu ada formulanya. Nanti eh, di Excel juga ada kok. Gimana cara menghitung internal rate of return. Yang bisa saya sampaikan, internal rate of return itu ceritanya gini. Jadi modal yang kamu simpen dibanding kamu nyimpen di bank, bunganya misalnya tadi kan deposito 9%, misalnya 5% gitu ya. Tapi kalau kamu bikin hotel, ternyata ini di atas bunga bank gitu ya. Di atas, sorry, deposito, berarti masih menguntungkan gitu ya. Jadi resiko walaupun nggak gede tapi untung gitu ya. Oke, terus nilai kamu yang tadi pinjamannya dari 78 miliar, nanti tuh jadi berapa? Itu namanya present value sama future value. Payback itu kapan balik modalnya? Ya, jadi ternyata balik modal 9 tahun. Ini termasuk cepet ya. Sekarang hotel rata-rata lama nih, 20 tahun. Karena saya sampaikan itu, hotel kan udah banyak. Terus kalau manajemennya nggak benar, tapi banyak juga hotel yang cepet ya, tergantung dari lokasi. Manajemennya benar atau enggak, bagus atau enggak. Terus produknya, servisnya, segala macam. Ya, oke, mau ada yang nanya nggak? Ini berat untuk kalian atau pada ngantuk nih? Ibu aja yang bukan dunia perhotelan aja senang sekali ya. Jadi nambah wawasan ibu. Oh kayak gitu, oh begitu, gitu ya. Apalagi kalian, harusnya kalian lebih curious dong. Ayo silakan. Nanti ibu kasih apresiasi yang bertanya. Bisa diserap kan?
Ayo silakan. Masa dari sekian puluh kelas ibu KIPA aja ada 49. Lalu kelas B ada 30. Kelas Bu Vivi ada berapa ini? Ini yang hadir ada 89 dikurangi 2 Ibu sama Pak Dino. Berarti 87. Masa nggak ada satu dua yang ingin tahu? Ayo, ayo, ayo. Up, up, up. Udah malu-malu kalau bisa Putri ya. Iya nih, Oke, kalau nggak ada malu-malu. yang nanya studi kelayakan, mungkin ada yang nanya tentang best practice di hotel, itu nggak apa-apa. Ya, Hmm. silakan. Sudah ditawarin banyak tuh sama Pak Dino. Best practice di hotel. Kan kemarin sudah training kan, tapi akan menjelang training kedua nanti terakhir ya, habis nulis ya. Oh, ini ada yang Oh itu nanya. ada. Sutoyo, ayo silakan. Sutoyo dari KIPA nih, ayo silakan bertanya. Halo, selamat sore Bu Safitri, selamat sore Pak Dino. Selamat Ya. sore, Sutoyo. Pak, Silakan, saya Nak. mau nanya nih Pak. Hmm. Perkenalkan nama saya Sutoyo Pak. Hmm. Saya mau nanya Pak, semisal kita ingin membangun hotel nih Pak, misalnya kita ingin membangun hotel dengan brand nama, misalnya Marriott ya Pak ya. Itu Hmm. untuk pembagian income-nya sendiri itu gimana sih Pak? Oke, good question ya. Jadi kalau kita Hebat. kita menggunakan brand itu, nanti kita ada kewajiban membayar yang namanya manajemen fee ya. Nah, manajemen fee-nya itu beda-beda. Misalnya kamu pakai Accor, atau pakai Hilton, atau pakai Marriott, atau pakai Aston, persentasenya beda ya, tapi kurang lebih umumnya, biasanya kamu harus bayar dari total revenue itu sekitar 3%. Jadi kalau kamu revenue-nya bulan ini misal 1 miliar, berarti 3% dari 1 miliar, misalnya berapa? Misalnya 30 juta lah gitu ya. 30 juta itu baru basic manajemen fee-nya. Terus nanti ada lagi dari selain basic fee, ada namanya insentif. Insentif fee itu dari profit. Jadi kalau hotelnya untung, si operator juga dapat dong, cicipan juga dapat duit juga dong. Nah, biasanya dia ngambil misalnya 5% dari profit gitu ya. Misalnya profitnya dari revenue 1 miliar, profitnya 500 juta. Nah, dia dapat 500 juta kali 5%. Itu yang utama ya. Biasanya nanti ada banyak lagi fee-nya. Misalnya dia menggunakan brand Aston gitu ya. Aston menggunakan sistem distribusi penjualannya misalnya mereknya A gitu kan. Nah, atas penggunaan merek A itu kamu dikenain lagi cas 1% dari room revenue kamu. Tadi kan total hotel revenue 1 miliar, mungkin room revenue 800 juta. Misalnya 1%-nya adalah room namanya room apa namanya room atau reservation expand ya 1% dari room revenue. Nah itu tambahin lagi. Nah banyak hotel, banyak brand beda-beda yang saya sampaikan. Tapi yang utama biasanya basic management fee, incentive fee, terus sama tadi reservation fee. Itu biasanya umum tiga ya. Tapi beda-beda kalau di Merit banyak lebih banyak lagi, di Accor mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Tergantung dari brandnya masing-masing dan supportnya. Karena masing-masing brand punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya semakin pakai brand yang mahal ya fee-nya makin mahal. Intinya gitu. Ya, Sutoyo. Ada yang ditanya lagi? Sutoyo masih. Baik Pak, terima kasih. Kita doakan Sutoyo nanti jadi GM kayak Pak Dino ya, Pak Dino. Amin. Atau Ya kalau bahkan bahkan hmm, jadi owner sebuah hotel. ya, kalau mau jadi GM harus harus banyak nanya. Jangan Iya, gitu. betul. Ayo yang lain. Friska, ayo tanya Friska. Ini ada nggak memberi nama kelasnya nih ya? Tolong dikasih nama kelasnya di depan supaya Ibu dan Evan bisa mengabsennya. Ada beberapa yang nggak pakai nama kelas nih.
Ayo yang lain silakan tanya. Masih ada waktu. Masih lama bukannya. Silakan tanya. Nah, jangan tadi ngantuk nih. Yuk, kelas A, kelas Bu Vivi, silakan. Kelas Ibu juga kelas B, KIPA tadi sutanya dari KIPA. Sekarang kelas B belum ada yang tanya nih. Kelas B, Ibu, Zaki. saya mau nanya. Oke, siapa nih? Sharon, Oh ya, Sharon. kalau Silakan. saya penasaran, Bu, kalau kira-kira menjadi revenue manager tuh tantangannya Tanya apa kepada aja Pak sih, Bu? Dino, Sharon. Iya, maksudnya ke Pak Dino. Pak Ya, Dino, saya mau nanya. Kalau as a revenue manager, tantangan yang kita hadapin tuh apa aja sih? Kayak kita tuh harus menguasai apa aja dan tantangannya tuh apa aja gitu. Oke ya. Jadi revenue management itu manajer itu level di atasnya. Jadi kamu melaluinya, misalnya kamu training di front office ya, terus spesialisasi dari front office kamu ke reservation gitu ya. Nah, basicnya biasanya dari situ, tapi dari operation yang lain juga tidak menutup kemungkinan sih. Karena yang revenue analis itu nanti lebih kerjanya day to day-nya, kamu harus senang baca deck report gitu ya. Dan deck reportnya itu sudah ada di sistem semuanya kalau hotelnya sudah proper ya, revenue management sistemnya ya. Jadi kerjanya tiap hari itu kamu akan lihat yang namanya berapa sih on hand bookingan per hari ini gitu ya. Terus forecast-nya berapa? Kamu meramalkannya waktu di revenue meeting berapa banyak gitu kan? Itu tadi ya booking on hand-nya berapa, forecast-nya berapa. Nah, challenging-nya adalah nanti kamu harus bekerja sama dengan yang namanya digital marketing, bekerja sama dengan sales gitu ya. Kamu sebagai nakoda, ibaratnya kamu yang ngontrol gitu. Kamu bilang, ini okupansi hotel kita baru 70% ya, budget kita misalnya 90%. Nah, ini tolong sales, lu bisa jual berapa lagi nih kamar gitu kan. Nah, terus nanti kita mau bikin package promo apa nih? Oke, misal kita mau bikin jual bundling nih di weekend. Jualan kamar, include dinner gitu ya. Atau include spa gitu ya. Nah, oke, konsepnya nanti sama FB duduk bareng tuh. Oke, dinner apa yang bisa di FB bisa jualan apa? Kita jualin satu package ya. Nah, misalnya package udah angka udah ketemu, nanti kerjasama kamu digital marketing. Kamu jualannya platformnya kan sekarang kita udah modalnya online semua ya. Kamu menggunakan apa nih? Mau pakai Google AdSense, mau pakai IG hotel dan semuanya gitu ya. Nanti ada yang namanya Google Ad Plus gitu ya. Kamu bisa ketahuan kira-kira market hotel kamu itu demografinya di mana gitu ya. Misal kamu hotelnya di Bali, market kamu tuh banyaknya di Australia, di Jepang, Korea. Nah, berarti kamu harus melakukan apa sih namanya promotion digital marketing ke tiga negara itu gitu ya. So, kamu hotelnya di Jakarta nih, market kamu hotelnya hotel bisnis. Ternyata dari database kamu, tamu-tamu kamu tuh marketnya datangnya dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Jakarta itu sendiri atau Jabodetabek gitu ya. Nah, terus berapa sih usianya? Usianya range-nya dari 30 sampai 50. Berarti level eksekutif sama pekerja yang sudah. Jadi kalau kita iklan dari masuk di Google AdWords, kita udah ketahuan tuh demografinya. Market kita tuh siapa sih itunya gendernya female sama male banyakan mana gitu ya. Kalau banyakan female itu juga mempengaruhi digital media kamu konsepnya nanti seperti apa gitu. Kayak kamu bikin lebaran, lebaran kan misalnya atau liburan atau school holiday gitu kan. Zaman dulu kita sebelum pakai online kita menggunakan offline iklannya itu pasti di majalah ibu-ibu. Kenapa majalah ibu-ibu? Karena yang menentukan lebaran, liburan biasanya ibu-ibu atau anak-anak sekalian. Anak-anak pengen ke Bali, pengen ke Lombok gitu.
Nah, medianya itu yang disasar itu. Nah, sekarang sama. Kita menggunakan online, market kita, kantong-kantongnya di mana nih? Kalau kayak hotel kamu di Jakarta, marketnya Bandung, Surabaya, dan lain. Ya nanti waktu kamu mulai dari search engine-nya, kamu mappingnya ke kota-kota itu, gitu ya. Nah, itu kerjanya digital sama kamu nanti. Nah, jadi packagingnya itu. Jadi kamu kerjanya nanti kerjasama sama yang pasti kamu membawa reservation ya. Kamu akan day to day kerjanya sama FOM, sama orang sales, sama dosem, sama GM juga, digital marketing sama F&B. Nah, kamu yang mengomandoin semua, kamu yang ngejagain supaya revenue bisa achieve goal, bisa achieve budget, gimana caranya. Ibaratnya kamu yang gubrak-gubrakin FB, gubrak-gubrakin FO, tolong gue jualannya dong, naikin segala macam gitu ya. Karena kamu yang ngasih forecastingnya, peramalannya ini kalau kita nggak closing hari ini sekian persen, kita akhir bulan nggak bisa achieve budget gitu ya. Jadi challenging-nya itu sih, kamu harus bisa, yang pasti ya kamu harus bisa secara sosial networking dengan tim ya, karena kamu pasti terjadi gesekan ya, karena kamu harus secara positioning mungkin kamu di bawah MD Director sama di bawah Director of Sales. Tapi secara pekerjaan kamu langsung direct reportnya ke GM gitu, ke saya misalnya. Kamu dikasih empowerment, kamu bisa negor sales, negor director of sales, kamu bisa negor FP director, kamu bisa negor room division manager, karena konteksnya kerjaan ya, bukan personal. Ini kalau kamu nggak teriak, revenue-nya nggak achieve gitu kan. Nah, kamu juga nanti day to day kamu ketemu sama direktur finance. Kan direktur finance ada kepentingan juga. Gue minta revenue 2 miliar ya. Kalau nggak 2 miliar, kita nggak bisa bayar gaji nih. Kita nggak bayar biaya listrik karena biaya-biayanya gede dan sebagainya. Jadi tantangannya itu. Dan yang skill yang kamu harus miliki, yang pertama kamu harus senang analisa ya. Tapi nggak usah jago angka juga karena semuanya sistemnya sudah ada. Jadi kamu kayak pilot gitu. Kamu udah baca deck-nya gitu. Kamu bisa baca tren nanti tuh. Kira-kira kamu bagusnya kamu lihat ya di YouTube saya ada mata kuliah revenue management dari 1 sampai 17. Di situ bisa dilihatin kapan kamu baca forecast, kapan kamu baca demand, kapan baca supply, kapan kamu naik nurunin harga. Nurunin harga bukan harganya turun tapi menggunakan bar ya, base available rate. Kapan kamu jual bar 7, kapan bar 6, bar 1 dan sebagainya. Bukan berarti nurunin harga dari 1 juta turun ke 700. Bukan, kamu pakai segmen barnya diturunin untuk tingkat okupansi tertentu gitu ya. Nah, kurang lebih challenging-nya seperti itu, kemampuannya yang diminta yaitu kalau bisa kamu senang sama data lebih bagus, lebih angka, karena apalagi kalau bisa Excel lebih bagus, walaupun kamu udah ada sistemnya, tapi kalau bisa kamu Excel, kamu bisa ekstrapolasi gitu ya, kamu bisa apa ya, ngulik-ngulik angkanya ini kira-kira berapa sih minimal kalau kita bikin event jualan, itu kamu duduk bicara sama FP Director, kita mau bikin misalnya event Saturday barbecue gitu kan. Kamu challenge dia ke FP Director, lu bisa jualan berapa? Misalnya 250.000 per pack. Kira-kira berapa banyak satu event itu berapa banyak tamunya? Oh 50 pack. Kira-kira balik modal berapa lama? Costnya berapa? Kamu harus ngomong sama si chef. Kayak gitulah kerjanya. Itu ya. Apa tadi yang nanya? Tadi yang nanya siapa lu? Kelaran siapa tuh? Kurang lebih seperti itu ya. Sharon, tadi kelas apa ya kamu ya, Sharon? Sharon, Mute kali. bilang. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Ya udah, sudah catat nih yang bertanya. Kalau mahasiswa Bu Vivi, nanti Ibu akan laporkan Bu Vivi. Ada eh, inisiatif bertanya kepada Pak Dino. Ayo, silakan lagi. KIPA banyak loh, 49. Kalau datang semua. Mungkin di antara kalian ini ada yang memiliki misi untuk membangun sebuah hotel terkecil atau resort atau cottage atau apa di sebuah
daerah wisata misalnya. Nah, kan tinggal tanya Pak Dino, berapa perbandingannya dari biaya yang barusan ini hotel level apa, lalu kalian buat hotel terkecil, itu berapa persen jadinya, Pak? Gitu kan? Bisa kan? Pasti di antara kalian ada yang memiliki misi untuk memiliki sebuah hotel sendiri ya, Ibu yakin. Ayo kelas KIPA B dan kelas B. Selamat sore Ibu, Pak Dino. Nah, ya Friska Intan kelas Baik, saya KIPA. mau, ya Ibu, selamat sore. Baik, saya mau bertanya soal tadi yang KDB sama KLB, persenan dari seberapa besar kita boleh bangun sebuah gedung di suatu wilayah tersebut. Itu kalau misalkan kita mau pelajari itu dari mana ya Pak sumbernya? Oke, jadi good question juga. Jadi kamu harus cek Ya. dulu ke dinas tata kota, misal DKI, ya tanya di DKI. Kalau DKI kamu Jakarta Timur, tanya ke dinas tata kota Jakarta Timur. Kalau di situ, misal kamu bangun hotelnya di Cawang, Jakarta Timur, ya kamu tanya ke dinas tata kota di Jakarta Timur. Itu kamu tanya kalau bangun di sini berapa KDB-nya, rasionya, berapa KLB-nya. Nah dari situ apa sih namanya, baru kamu bisa bikin gambarnya gitu ke arsitek. Ini di sana ternyata hanya bisa dibangun 40%, berarti kamu dari 1.000 ya hanya 400 meter gitu ya. 400 meter itu maksudnya 400 meter tapaknya ya. Kalau ke atasnya sih, kalau stacking ke atasnya boleh lebih gitu. Tapi bangunan jadi 1.000-nya jadi nggak dipakai 1.000 gitu loh. Hanya 40%-nya. Sisanya mungkin buat taman, parkir, dan sebagainya. Karena problem kenapa? Banyak di hotel di Jakarta kan nggak punya parkiran. Akhirnya parkirnya kan di jalanan gitu ya. Nah itu kan ngeganggu ya. Jadi sekarang udah mulai ditata. Jadi harus eh, mempunyai parkir sendiri, punya terbuka gitu. Jadi kalau kejadian juga kalau misalnya terjadi kebakaran kan, kalau gedungnya nggak ada space untuk apa sih namanya pengamanan gitu ya, untuk titik apa assembly point gitu ya, itu juga berbahaya ya. Makanya sekarang KDB KLB itu sangat sangat ketat gitu ya. Jadi kamu suka lihat kan ada hotel yang udah jadi dibangun dibongkar itu karena tidak mematuhi aturannya itu. Jadi banyak hotel misalnya izinnya KDB-nya hanya 40, dia bangun 50. Kalau ketahuan dibongkar. Atau ketinggiannya misalnya nggak boleh lebih dari ini. Ketinggian itu nggak di Bali aja ya. Ketinggian itu kalau hotel di dekat airport tuh nggak boleh. Tuh. Istilahnya aerodom. Aerodom itu sekitar kalau nggak salah 20 kilometer. Misalnya dari Soekarno-Hatta itu tidak boleh ada gedung misalnya tinggi lebih dari 30 meter. Karena untuk pesawat buat landing susah gitu ya. Nah, itu kejadian kalau kamu di Bandung tuh ya, kalau di Kusen Sastra Negara itu, karena udah kadung si airportnya di tengah kota, sedangkan kanan kirinya udah hotel. Kamu bisa bayangin kalau kamu landing di Kusen ya, itu kamu turun itu bisa ngelewatin Hilton, ngelewatin ada Mall Pasar Baru. Itu kalau pilotnya nggak jago, udah gitu apa namanya itu runway-nya pendek gitu kan. Itu serem banget itu, dia ngelewatin antara gedung-gedung tinggi, terus runway-nya pendek, gimana caranya pas jatuh harus cepet ngerem gitu supaya nggak kelewatan. Nah itu karena buat safety, jadi untuk aerodrome itu, makanya si Husein kan pindah ke mana Majalengka gitu, Kertajati karena itu juga. Di Medan sama airportnya di tengah kota akhirnya pindah. Jadi Oh. pembangunan itu tuh hotel, jadi itu pertama itu karena adat budaya di Bali nggak boleh, terus juga safety kalau airport ya, karena ada aerodrome, air apa ruangan khusus supaya kamu kalau kamu pesawat kalau landing, kalau terjadi hal yang terburuk nggak berbahaya gitu. Jadi harus jauh. Kamu lihat kan sekitaran Cengkareng kan kosong ya, baru ada hotelnya kan masuk di yang Gapura itu kan ya. Tapi kan itunya jauh kan apa namanya tuh runway Terminal 1, 2, 3-nya kan jauh dari si yang mulai hotel itu kan ada Swiss Bell, ada Ibis, ada apa. Itu ditata gitu, tidak boleh deket gitu. Gitu ya.
Kalau di Baik, Bali itu Bapak. tidak boleh melebihi pohon kelapa ya Pak Dino ya. Kalau di Bali kita nggak boleh lebih dari pohon kelapa karena purut tingkatnya segitu. Iya, itu Jadi pasti Inakuta Bali itu yang di seberangnya Hard Rock Cafe juga tidak ada liftnya kalau nggak salah Pak Dino. ya itu juga mungkin karena ini budaya lokal ya. Jadi pengen kan bangunannya arsitekturnya modelnya kayak apa sih? Kerajaan-kerajaan Hindu Iya, Bali tradisional, iya. Jadi dibikin kan. merusak merusak ya Pak kalau ada liftnya ya Pak ya. Jadi dia Merusak pengen interior supaya ya. ke lingkungan masuk. Cuman Oh, challenging-nya untuk difabel kan kesian kalau yang orang iya betul, sepatu roda apa pakai betul. roda itu kursi roda Ya. kan nggak bisa naik tangga ya. Nah makanya ada standarnya juga harus ada remnya ya. Jadi harus ada rem yang pemiringannya misalnya 30 derajat, terus harus ada liftnya khusus untuk disability. Terus kamar juga untuk disability khusus ya pintunya juga. Kalau kamu lihat kalau kamu disable tingginya itu setinggi kamu duduk di kursi roda, jadi nggak boleh lebih tinggi. Jadi biar gampang gitu ya. Terus di kamar mandinya pasti ada grip pegangan ya. Sama kayak kalau kamu di rumah sakit kan pasti ada pegangannya di kamar mandinya ya. Jadi Ya. kalau jatuh dia bisa megang. Terus ada apa sih? Kayak push button alarm ya. Kalau ada apa-apa dia langsung alarm masuk ke kita Oh, punya apa security ke front office. Jadi untuk emergency button bunyi semuanya gitu. oh. Itu berarti ya. Gitu. Tadi sepertinya ada yang mau bertanya ya, tapi terputus oleh saya. Siapa ya tadi? Silakan. Maaf tadi terputus oleh saya, terinterupsi oleh saya, oleh Ibu. Siapa ya? Bukan Friska. Friska mau nanya lagi. Tidak, Ibu. Terima kasih. Sudah jelas. Terima kasih, Pak Dino. Ya, nak. Sama-sama. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Oh, tadi ada yang chat, Pak. Timotius chat, apakah boleh mendapatkan PPT-nya, Oh, boleh. PPT-nya? Nanti saya share ke ibu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, ayo silakan yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu sedikit sampai semua selesai bertanya, baru kita akhiri dan siap-siap untuk berbuka puasa bagi yang berbuka, bagi yang berpuasa. Kalau nggak ada yang nanya, saya ada final tips ya. Tips Nah, boleh. untuk Silakan, Pak. kamu kan Bener nih, nggak ada yang sekarang tanya lagi nih. Benar. Nanti nyesel loh. kamu kan yang sekarang mau semester 6 ya Bu ya. Iya, semester 6 mereka, Pak. Semester 6 kalau emang kamu berkarir jadi hotelier gitu ya. Jadi sekarang kamu nyiapin mental pertama. Terus yang kedua juga bahasa Inggris is a must ya. Jadi kalau kamu mau apa ya mau maju ya kudu Inggris kamu harus bagus gitu ya. Terus outgoing personality ya kamu nggak usah shy, malu-malu segala macam gitu karena memang di industri ini kita harus sama di tempat lain kita harus optimal menunjukkan kemampuan kita. Terus saran saya berkarirlah di brand besar dulu nih kalau kamu mau. Jadi kamu brand besar dulu, misalnya kamu nggak apa-apa jadi turun jadi waiter dulu, tapi brandnya misalnya di Maldives bintang 5 atau di Jakarta di bintang 5 dan sebagainya. Karena di brand-brand besar itu kamu dapat trainingnya benar-benar apa ya, benar-benar maksimal. Kamu kan minimal itu 60 jam sebulan gitu ya. Jadi nanti setahun kamu akan banyak training, kamu bisa cross training. Kamu di F&B mau belajar di EVO, dari EVO mau belajar di revenue management, dan kamu harus ada target-target training yang harus kamu ikutin. Nah, maksud saya, jangan hanya pengen, oh gue pengen jadi manajer di hotel ini. Ya fine sih, tapi maksudnya kita harus belajar dulu gitu loh penuh hidup. Nah, banyaknya industri hotel itu turnover cukup tinggi gitu. Dia pengen cepet mengejar karir, tapi basicnya nggak kuat gitu loh. Nggak apa-apa lama di brand besar walaupun levelnya kecil, tapi once kamu udah ada jam terbangnya, pasti nilainya kamu jauh lebih lebih mahal. Dan saya saranin gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak ada yang lagi nanya, Ibu, mungkin bisa kita. Eh, ya, sudah. Ini nggak ada yang bertanya.
sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu, Pak, untuk bukti bahwa kita hari ini melakukan kegiatan Zoom. Boleh, Bu, silakan. Ayo kita foto dulu. Eh, Bentar. Ya. Slide 1 dulu. Sebentar, sebelum kita berfoto, Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Dino Leonandri atas nama mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih atas materi dan pencerahan yang Bapak berikan hari ini. Mohon maaf jika belum banyak yang bertanya, mungkin masih bingung atau terlalu berat juga bagi mereka materinya, tapi kayaknya enggak ya. Kalian kan sudah training di hotel kan? Ibu aja merasa senang kok, merasa wah dapat ilmu baru nih gitu ya. Baiklah, kalau kalian mau bertanya, mungkin nanti boleh bertanya langsung pada beliau. Kalian boleh tanya nomor telepon beliau. Boleh ya Pak Dino? Monggo. Atau bisa lihat di YouTube-nya di situ, nanti bisa interaktif, bisa nanya Ya, gitu. ya. Kalau tidak salah, Ibu sudah share YouTube Pak Dino tentang materi ini kan minggu lalu. Hmm. Linknya Ibu dapat dari beliau juga, ya. Baiklah, sekali lagi terima kasih Pak Dino. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, bukan ketidaknyamanan, mungkin ada yang jadi tidak bertanya nih anak-anak nggak aktif gitulah ya Pak, mohon maaf. Ya. Mari kita foto bersama sebelum kita akhiri. Selamat berbuka puasa semuanya. Ya, slide 1 dulu. Semuanya on cam ya. 1, 2, 3. Slide 2, ada 4 slide. Satu, dua, tiga. Slide 3. On cam semua. Slide 3 masih banyak yang off cam nih. Itu Felix Dediko Marvia ada 3 orang. Felix Dediko Marvia ada 3 orang. Enggak, Bu. Belum rename. Oke. Baiklah. 1, 2, 3. Slide 3 ya. 1, 2, 3. Slide terakhir. Ayo on cam. Cuma 2 nih. Cuman nggak ada yang on cam. Nggak usah foto aja kalau nggak on cam. Cuma nama-nama semua. Pada lemes nih puasa. Baik Pak Dino, sekali lagi terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berbuka puasa. Izin live ya. Ya Pak, terima kasih. Pak, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.